lahirnya di Bang, Yerusalem. Kenapa ada di dalam kitab Anda? Memang di daerah Arab. Kenapa ada di dalam kitab agama Anda? Bukankah kitab Anda diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Kenapa bahasa Arab kenapa terselip bahasa Arab satu di sini? mana itu bahasa Arab? Bahasa Indonesia itu, Bang. Mana ada Allah ini Arab bahasa, tuh? saya ulang lagi. Allah ini bahasa apa menurut KBBI? Diambil dalam menurut bahasa Arab. Nah, kenapa ada terselip di sini? Kan Yesus itu lahirnya juga. Pusing kepalaku. Dia ini mau menang nih. Udahlah, menang aja lah, Bang. Nanti kena. Tidak bisa. Jujur dulu. Jujur dulu Jujur bahwa aku jujur nanti salah, nggak jujur pun salah. Mata kalian. Lembaga Bible Indonesia sengaja mengambil Tuhannya umat Islam untuk menipu umat Islam bahwa Tuhan kita sama, padahal tidak. Goblok kau panggilan. Kau nggak boleh, Mi. Diam, Mi. Nggak boleh ngomong kayak itu, Mi. Nggak boleh ngomong. Ini sengaja diambil oleh lembaga untuk misi kristenisasi. Abang nggak boleh gitu, pencemaran terus abang ini, Bang. Nah, terus Jangan gitu, Bang. kenapa nama Tuhan dalam bahasa Arab dimasukkan ke sini? Apa tujuannya? Apa tujuannya? Mengambil Tuhannya umat Islam masuk Yerusalem sini. itu di mana lokasinya? Nih. Memang masih di Apa daerah. tujuannya lembaga Indonesia, lembaga Bible mencomot nama Tuhannya umat Islam masuk ke Bible? Nih. Apa tujuannya? Tahu nggak di mana Yerusalem? Sampai orang Kristen itu lebih fasih, lebih sering menyebut nama Tuhannya umat Islam daripada Tuhannya sendiri yang adalah Dewa Yud Athena. Harusnya yang tertulis adalah pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Theos, dan firman itu adalah Theos. Apa bahasa Indonesianya Theos? Dewa. Jadi yang sebenarnya kalau mau jujur, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan dewa, dan firman itu adalah dewa. Itu baru betul. Itu baru betul. Berdasarkan bahasa Yunani. Tapi karena Kristen adalah misi, agama misi kristenisasi, maka nama Tuhan umat Islam dicopot, dicuri masuk ke dalam Bible. Kalian tidak sadar kan kalau selama ini sudah sejak Indonesia merdeka, kalian menyakiti umat Islam tapi kalian tidak sadar. Wih, abangku nggak pernah kami menyakiti umat Islam, Bang. Ini apa? Apa ini buktinya? Apa ini buktinya? Nggak pernah kami menyakiti umat Islam, Bang. Ini Abang apa? mau mengadu domba ini, Bang. Nih saya kasih lihat bagaimana Anda telah menyakiti umat Islam. Saya kasih lihat bukti ya. Kalian orang hukum kan? Nih. Bang, yang viral Kita buka aja yang kau Filipa. bahas dulu. Nih. Pesantren 50 orang diapakannya nggak ada viral sampai sekarang kulihat nggak ada kabar. Bukan anakmu yang diperlakukan di sana, anak-anak orang Islam sendiri nih. Nih baca nomor 6-nya. Walaupun bukan anak. Ini bagaimana umat Islam tidak tersakiti oleh agama Kristen secara lembaga nih. Yang walaupun ini nomor 6 nih. Nih, yang walaupun dalam rupa yang walaupun dalam rupa Tuhannya umat Islam tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhannya umat Islam sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di atas tiang salib. Ini Tuhan kami difitnah di sini, turun menjadi manusia lalu mati di atas tiang salib. Tuhan kami Kenapa? gimana maksudnya ini? Tuhan kami ini siapa? Tuhanmu. Ini Allah ini tadi apa? Tuanku. Dari mana ada Tuhan Anda pakai bahasa Arab? Kok diulang-ulang lagi abang ini? Abang nggak mau kalah. Bang. Itu Ini salahnya. saya buktikan bahwa betapa Kristen tidak sadar selama ini telah menyakiti umat Islam. Nggak pernah, Bang. Salah Ini kau. buktinya, ini buktinya. GBBI ini kapan dibikin? Coba aku tanya dulu samamu. Ini buktinya nih. Terbukti kenapa tidak kalian? Coba jawab dulu pertanyaanku. Kau mau menjebakku? Kutanya lagi samamu. Saya tidak menjebak. GBBI kapan dibikin? KBBI berdiri setelah Indonesia merdeka. Siapa yang duluan? Terus Yang punya Bibelmu kata Allah berlandaskan tuh? Bibelmu berlandaskan KBBI atau bukan? Iya, bahasa Indonesia. Nah, oke. Kalau begitu Anda sudah melakukan pencemaran terhadap Islam dengan sengaja secara terstruktur, Pencemaran, nggak. lembaga, masif dan terencana.
Ini pencemaran Aku nih. nyata-nyata aja. Nih. Tuhannya umat Islam tidak mempertahankan Kalian ini suka ngadu domba. dirinya. Gimana bisa gitu kalian ya? Tetapi Tuhannya umat Islam mengosongkan diri dan turun ke bumi menjadi manusia mati di atas tiang salib. Ini tertulis nih. Enggak bang, bencinya kalian sama Kristen ini apa sebenarnya? Aku mau pengen tahu Kalian itu yang aja. benci, kalian yang benci kepada kami, bukan kami yang benci. Carikan saya nama Yesus di terjemahan Al-Quran. Kalau Anda temukan, berarti Islam yang membenci kalian. Faktanya kalian ini Tuhan kami, Allah, kalian masukkan ke sini, lalu turun menjadi manusia, mati di atas tiang salib. Kenapa enggak sebut dewa saja? Kenapa enggak sebut Theos aja? Kenapa enggak sebut Tuhan saja? Kenapa harus Tuhan kami kalian Tangkap hina dia, di tangkap sini? dia. Aku nggak ada salah. Aku ngomong kebenaran, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tangkap dia, tangkap Kenapa? dia. Aku nggak ada salah. Boleh nanti ku nampakkan nanti rekamannya lagi ulang. HP ku kan ada, bukti digital ada, nggak ada menghina. Nih, yang walaupun dalam rupa Mikir. Tuhannya umat Islam, Tahu dalam hukum, rupa gila kalian. dalam rupa Allah. Tuh. Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Gini ya bang Tidak ya, aku menganggap. ada hak berkomentar ya bang ya. Jangan nanti disangka aku nih kayak menistakan agama gini, nggak ada menistakan. Sudah, Jangan nanti sudah, di ngomong sudah. kayak gitu. Aku orang hukum loh. Mana? Aku tahu, aku nggak akan salah. Aku Iya. cuman kita diskusi di sini, bukan ribut. Iya. Diskusi. Aku Iya. tampung datanglah ke rumah, nggak takut. Nggak takut. Kita diskusi. Dari awal abang ngomong kita diskusi, bukan menistakan agama. Mencari Oke, keterangan jadi- di sini, betul? Jadi abang setidaknya sudah paham bahwa ternyata agama Anda secara terstruktur, masif dan terencana melakukan penyerangan terhadap Islam secara lembaga dengan cara mengambil Tuhannya umat Islam masuk ke dalam Bible. Berdosa kau ngomong kayak gitu, bang. Kok Salah ngomong berdosa? gitu, bang. Nah, Iyalah. inilah. Sekarang ketika berbicara ALLAH itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab, itu Tuhannya siapa? Tuhanku. Oh, jadi Tuhanmu Iya, Bang. Allah. Bukan Kau sudah Allah, menyembah. Allah. Kan aku bilang Tuhanku Allah, bangku. Nah, Bukan Allah tadi Salah tadi aku dalam ngomong. KB. Allah tadi dalam KBBI apa? Terjemahan Tuhan dalam dari bahasa Arab. Bukan terjemah. Jadi Latin dari huruf Arab. Allah, gitu. Iya. Allah gitu. Berarti Allah aku baca. Allah kaidah bacanya sesuai dengan bahasanya. Tetapi Jadi kami Kristen nih harus ngikut kalian. Dibilang Enggak. Allah gitu. Bukan Enggak ikut. juga. Kalian harus menanggalkan dan melepaskan huruf itu dari kitab kalian. Gak boleh ada di dalam Bible. Kayak mana cara ngelepasnya, Bang? Tanya lembaga Bible, hentikan penistaan terhadap umat Islam. Jangan pakai Tuhannya. Pakai di situ Tuhan saja, Tuhan atau sembahan, atau Yahweh, atau Yehova, atau Hashem, atau Adonai, atau dewa, atau apapun. Jangan Tuhannya umat Islam. Itu baru Kristen Coba paten. kutanya sama Abang ya. Abang lahir Itu baru tahun Kristen. berapa? Saya 79. Ah, Terus mana lahir duluan Abang padahal kitabku? kitabmu itu mengambil kata Allah dari mana? Karena Abang lahir lah mungkin kayak gini jadi benci orang sama Enggak, kami orang saya Kristen. tanya, Kami akur-akur aja di sini semua nggak ada As- ribut-ribut. Akur-akur aja kami bertetangga. Memang yang ribut siapa? Kita hanya berbicara keadaan yang sesungguhnya. Iya, dalam yang Bible. keadilan, yang kebenaran yang kita cari, betul. Nah, itu dia makanya. Keadilannya adalah orang Kristen harus mengembalikan nama Tuhannya umat Islam. Jangan pakai di Bible. Iya, kalau kau ngomong kayak gitu jangan sama aku. Aku nggak pimpinan Kristen. Nanti ditembak orang lah. Minimal kamu sadar bahwa ternyata selama ini Kristen telah melakukan penyerangan secara masif kepada umat Islam. Kalau Abang bilang aku harus sadar, Abang. Aku dididik, diajar dari kecil kayak gitu, Bang, sampai besar sekarang. Kalau Abang lah, misalnya nih, ini misalnya ya, Abang dididik kecil sampai besar menganut agama Muslim. Kusuruhlah Abang nanti ibaratnya kayak di posisiku gini. Abang terima ndak? Ndak kan? Kalau ternyata Tuhan yang ada dalam Al-Quran itu adalah Tuhan dalam kitab kalian, pasti saya menyadari, betapa agama saya kok kurang ajar kali. Kok Tuhannya agama Kristen dimasukkan ke Bible? Apa nggak punya harga diri? Kita kan punya Tuhan sendiri. Ngapain harus pakai Tuhannya umat Kristen? Nah, kenapa kalian tidak mau menyadari itu? Kenapa gengsi melepaskan Tuhan umat Islam keluar dari Bible? Bukankah kalian itu tidak menyembah Tuhan kami? Ini Bang gimana viewers mending ngomong tangkap. Woi, anak Tuhan Yesus. Saudaraku, aku di sini nggak ada ngina kalian, saudaraku. Kami Nggak mencari usah, keterangan. Apa tangkap dicuekin ini? aja. Nggak, bercanda itu bercanda.
Maksudnya. Aku nggak takut ditangkap. Aku ada bukti digital ini di HP ku, nanti ada tertera tuh. Aku udah ada sama Zuma gini-gini. Tidak Bisa aku ada lihatkan ke polisi. penistaan. Pak, Tidak ini, ada Pak. penistaan. Tidak ada Nggak ada penistaan. Kami yang nyata aja ngomong. Iya, kita cuma diskusi. Bukan panik, dibilang panik, ay. Enggak itu. Biasanya Atur itu. bang biasa. dulu, style dulu nih yang di bawah nih. Style dulu yang di bawah. Iya. Tuh. Nanti Biasa jadi itu, ribut biasa, kita biasa. perang agama nggak enak. Oh, kok sampai perang agama? Anda kan tinggal jadi- sebagai sarjana hukum, Anda tinggal bersurat ke lembaga Bible. Secara data yang muncul, ternyata kita telah melakukan penistaan terhadap umat Islam secara diam-diam dengan mengambil nama Tuhan mereka masuk ke dalam Bible kita. Suratin aja lembaga Bible begitu. Berarti kau menyuruhku melapor bahwasannya Alkitabku melakukan mencuri kesalahan fatal. nama Tuhanmu. Yes. Ya. Ketangkap Iya. polisi aku. Kenapa bisa? Itu enak samamu, aku yang nggak selamat. Kayak gitu ya Kenapa penistaan bisa? itu. Kena Kenapa awak. bisa? Awak yang kena. Kenapa bisa? Kau selamat. Pasti mungkin sampai sekarang lab kau. Besok lab kau tuh. Dia ketangkap, dia nggak tahu Berarti gitu. Anda menganggap lembaga Bible sudah melakukan kebenaran dengan mengambil Tuhannya umat Islam. Enggak. Nah, makanya Anda tidak akan ditangkap. Anda sudah benar membela kebenaran. Tuhannya umat Islam Itu- tanggalkan dari Bible. Abangku sayang, Sederhana memang sama aja. kalian umat Islam, dengar dulu ya. Memang sama kalian umat Islam nggak akan nangkap umat Kristen yang nangkap awak. Berarti Gila, umat nih. Kristen bersekongkol di dalam menyesatkan kalau begitu, membiarkan kesalahan terjadi. Bukankah dengar dulu? Asli ini mulutmu ini pedas sekali, sumpah. Makan cabai apa kau bang? Orang Kristen masa nggak sadar kalau Allah itu adalah Tuhannya umat Islam? Kan aku bilang agamaku dulu lahir, diulang-ulang lagi. Jadi kalau duluan agama Anda boleh mencuri punya orang gitu. Kau lah yang mencuri, kau aku yang mencuri. Kalau aku yang mencuri, kenapa keterangan ALLH tadi itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab, bukan dalam nama Tuhan dalam bahasa Yunani? Kitabmu kan bahasa Yunani aslinya. Bang, yang aku bahas kan gini. Kayak ibaratnya gini lah, namaku. Namaku Oneki. Dalam bahasa Indonesia dibaca Oneki. Oneki. Iya. Terus Jadi apanya? aku susah ngajari abangku nih. Nanti dikira Oh, nggak aku jadi bisa. orang dewasa, Nggak sopan, bisa. kan? Karena ALLAH itu adalah hak paten milik kepunyaan Islam. Betul abangku. Aku kan kayak gini lah bang. Aku kan baru lahir ini abangku. Jadi sebelum aku lahir nih udah ada nama Allah itu bang. Jadi nggak ada bahaya aku untuk ngelapor. Woi Allah itu gini. Aku baru lahir nih ya. Cobalah bang di posisiku. Aku bela lah bang contohnya nih. Ngelapor aku. Kau aja belum lahir kencing belum lurus katanya. Sok-sok ngatur pula katanya. Apa aku jawab abangku? Kalau misalnya yang kau bilang nih kerjakan. Apa yang tinggal jawab? Anda jawab. Tinggal Anda jawab. Apa? Bos, bukankah kita ini agama kasih? Kenapa sih harus mencuri nama Tuhannya umat Islam? Tinggal Ditembak awak dari belakang, awak mau pulang jalan kaki. biarin Ditembak aja. aku tor. Dah. Biarin. Berarti mereka semakin jahat berarti. Orang datang mengingatkan untuk mereka benar kok malah ditembak. Berarti mereka memang jahat. Berarti agama Anda memang agama jahat berarti kalau gitu. Gak jahat agamaku bang. Kalau nggak jahat, kenapa ngambil Tuhannya umat Islam masuk ke Bible? Ini diulang lagi. Itu Udah lah, abang menang lah. Itu Capek aku bang. Itu fakta. Kenapa itu bisa Agamaku terjadi? duluan lahir. Abang tanya sama kakak Elia lah. Elia sama bang Edis TV. Tanyalah. Loh, abang kan kalah debat sama dia. Agama Anda lebih dulu lahir tapi dalam bahasa Yunani. Bukan Ya. dalam bahasa Arab. Enggak bahasa Arab enggak. Iya bahasa Nah, Indonesia. Yunani. tadi ALEAH itu bahasa apa? Bahasa Arab dibilang tertulis Ya sama tadi. sudah. Dibaca bahasa Indonesianya apa? Kok bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia? Itu bahasa Arab, itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab, bukan dalam bahasa Indonesia. Cupu. Gini lah. Gini. Baca, dengar dulu. AL dibaca? AL dibaca al. L tambah L sama A. Allah. Allah bukan Allah. Allah. Iya Allah. Tambah H. Allah. Nah itu, abang kayak aku kayak guru bahasa Indonesia, abang malu awak di sini bang.
Jadi Itu mana huruf- larinya aku nih? Itu huruf Latin yang kamu susun yang tidak memenuhi ejaan EYD ketika Anda memaksakan masuk ke bahasa Indonesia. Sebab susunan huruf itu larinya masuk ke ejaan bahasa Arab. Rap. Pintar, Rap. pintar, Nah gitu. pintar. Nge-DJ kita jadinya judulnya di sini nih. Nah, makanya tuh udah paham. Paham, memang udah paham. Abang Ya nggak udah. paham. Udah ku Nah, ejakan berarti sama abang. Tapi tinggal salah Anda jujur. juga. Nah, sekarang kenapa itu bisa terjadi? Kita baca Ini sahabatku Filipi kali 1. ini. Kita baca Filipi 1 nomor 18. Filipi 1 nomor 18. Ya, di situ dikatakan apa? Mengenai Yesus diberitakan baik dengan maksud mengelabui, dengan maksud berpura-pura, dengan maksud palsu atau jujur, aku Paulus tetap bersuka cita. Kalau ngomong seperti dia ya kayak gitu. Abang kok tahu semua ayat-ayat Kristen, Bang? Mau masuk Kristen? Itu saya pelajari supaya orang Islam terhindar dari Kristen. Oh, gitu ya. Itulah tujuan abang membaca Kristen ya. Anda Agama-agama baca kita kami ya. Filipi 1:18 itu apa maksudnya? Beritakanlah tentang Yesus meskipun dengan cara mengelabui, dengan cara berpura-pura, dengan cara palsu. Baca. Salah tuh, jangan ngomong kayak gitu. Baca. Gak ada tertera di sana mengelabui. Oke, kita buka. Saya buka. Kalau Anda mau dipermalukan sekalian nih. Gak apa-apa, Kita Bang. buka. Gak apa-apa. Aku yang nyata-nyata aja. Aku gentle orangnya, Bang. Kalau Oke, memang baik. nyata tertera di Alkitab, gak apa-apa. Jangan Oke, abang baik. asumsi dari mulut aja kan gitu. Oke. Karena awak kan gak pala tahu tentang agama. Baik. Coba coba terangkan dulu. Biar aku Kita nih buka. agak apa. Ini kenapa Kristen, pola Kristen, lembaga Kristen melakukan hal-hal seperti yang tadi nama Tuhan umat Islam itu dipakai Jauhkan masuk kameramu, ke Bang. dalam- Jauhkan kameramu. Merengkan Itu HP-mu. karena Jauhkan apa? kamera. Biar aku baca. Biar aku baca. Biar terdengar sama mereka di semua. Soalku agak keras gini. Tetapi tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Maksud palsu, maksudnya apa ini? Kita lihat ya, dalam bahasa aslinya kita lihat. Maksud palsu, propasis, coba lihat. Maksud palsu, Maupun Nih. dengan jujur. Berarti jujur. iya. Palsu atau jujur. Ini kita klik. Palsu maupun dengan jujur. Apa nih? Ini Baik kita dengan klik maksud palsunya. palsu. Ya coba Palsu coba. kita- Coba. Jadi jelas. Jadi nggak ada kalian nggak usah kayak gitulah. Ribut-ribut kita Maksud agama, palsu nggak ini ada ya. guna. Ini ya, kita klik ya. Ya, ya. 4392 ya. Hmm. Propasis. Propasis ini apa nih? Nggak tahu aku, Bang. Aku nggak ngerti bahasa Inggris aku. Apa propasis, Bang? Coba jelaskan. Nih, Abang kan ngerti nih propasis itu apa artinya. propasis dali berbuat nih, maksud palsu, mengelabui, yang mengelabui. Nih, propasis. Yang dekatnya ambil. Dalil berbuat maksud Dali dali, berbuat, sorry. berbuat Sorry. maksud palsu, Sorry. mengelabui. yang mengelabui. Berarti kembali kepada terjemahan yang sudah masuk ke Indonesia, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud mengelabui, palsu, maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Jadi boleh mengelabui, boleh mengelabui kan? Ini. Inilah arti dari ayat kami ini, Bang. Gini ya. Tujuannya itu ada umat Kristen yang akan datang oknum lah. Seperti abang bilang kan, abang ada oknum juga. Kami pun ada juga oknum. Kan gitu. Ada dia memberitakan ajaran Kristen ini dengan cara mengelabui orang. Ada juga yang dengan cara bersukacita. Itulah Oke, maksud dari kata-kata itu. Pertanyaannya, maksud mengelabui boleh nggak menurut dalil ini? Ya boleh kayak itu, boleh, betul. Boleh. Itulah agama kan? Anda. Betul.
Begitulah cara agama Anda menyebar Gini ke seluruh abang. dunia. Gini, Boleh gini. mengelabui. Dengar dulu abang. Karena setiap manusia ini tidak ada yang tidak pernah mencuri. Tidak ada yang tidak pernah berbuat dosa. Paham? Agama boleh disebarkan dengan cara mengelabui. Dengan Itu salah kan satu oknum cara. abangku. Kan seperti itu yang aku bilang tadi sama abang. Iya. Oknum. Oknum yang Ya. mendapatkan legalitas dari kitab sucinya untuk mengelabui orang. Ya. Ya sudah, berarti agama Anda disebar dengan cara mengelabui pun boleh. Ya itu kan oknum. Paham? Agama Anda yang mengizinkan mereka menyebarkan agama melalui mengelabui. Makanya banyak di Kristen itu pura-pura jadi ustadz, mantan ulama, kiai, tampil di sosmed pakai jilbab, baju koko, karena tujuan mengelabui. Sama seperti Bible, tampil dengan menggunakan nama Tuhan dalam bahasa Arab untuk mengelabui. Sejak kapan ku lihat orang Kristen pakai baju apa seperti kau bilang tadi? Pakai baju muslim apa? Tadi kau bilang? Loh, Sejak kapan, Bang? mau aku buktikan videonya. Dia Nggak usah dia sampai diundang ceramah. Gara-gara dia tampil seperti Islam, dia belajar Quran untuk nipu umat Islam, dia ceramah. Ada videonya sama aku. Namanya Tapi dia mualaf. Bukan, dia Kristen. Namanya pun dibuat seperti Ustadz Muhammad Yasin. Nah, itu penistaan itu. Itu baru penistaan kalian tangkap. Jangan aku kalian tangkap. Gila kalian. Bukan penistaan, itu adalah cara untuk mengelabui sesuai dengan perintah Filipi 1:18. Iya, tapi itu termasuk penistaan juga itu, Bang. Nah, berarti agama Anda sama dengan agama yang suka menistakan agama lain. Berdasarkan Undi, kau langsung kata-katamu kayak gitu. Kau di tiap akhir kata-katamu kayak gitu. ada legalitas tadi yang kita baca. Anda ngerti legalitas? Orang melakukan satu tindakan kejahatan karena ada legalitas, ada izin, pengesahan boleh melakukan. Boleh dengan maksud propasis mengelabui, palsu. Boleh. Kenapa kalian terjerat dalam agama yang dibawa oleh penjajah? Karena kalian dikelabui. Manisnya gaya kau ngomong Tuhan Yesus. Lah, sekarang kalau saya tanya, mana bukti ketuhanan Yesus? Anda bisa buktikan? Tidak bisa. Kenapa bisa Anda tuhankan? Karena Anda dikelabui. HP mama Sekarang udah buktikan. diambilnya tuh. Ambil, silakan buktikan. Bukti Bukti kalau kalian dikelabui. nanti kau melenceng lagi. Silakan Anda buktikan kalau Yesus itu Tuhan. Saya buktikan kalau Anda ini korban pengelabuan. Anda dikelabui oleh penjajah, oleh misionaris, sehingga kalian masuk menjadi pengikut agama mereka. Silakan buktikan kepada saya, Yesus ada Tuhan. Itu Bang salahnya Abang, Bang. Abang salahnya Abang, orang belum ngomong, Abang potong. Habis itu orang ngomong, Abang plesetkan. Oke, saya Abang diam. ini, Silakan. Abang plesetkan. Silakan tunjukkan bukti ketuhanan Yesus. Saya diam. Jadi awak ngomong pun susah. Kalau enggak Abang aja menang. Ku bilang Allah itu bahasa Indonesia Allah. Abang pun baca tadi ALLAH. Ngawur pula Abang bilang aku. Enggak ngawur, memang bahasa Indonesia itu. Bahasa Indonesia udah dibilang bahasa Arab. Udah dibilang itu bahasa Arab. Aduh. Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kita Bang, main-main kesini ngopi berarti kita. ALLAH itu bahasa Arab. Sekarang tunjukkan dalil. Tunjukkan dalilnya Yesus itu Tuhan itu tertulis di mana? Kau kalau ketawa aja Bang, gemetar bulu hidungmu tuh, pengen ketawa. Ketawa aja, jangan ditahan-tahan nanti kentut kau. Buktikan aja dulu Yesus itu Tuhan. Pinjam HP dulu Mi, aku capek sama abangku yang ku sayang nih. Kena marah, aku udah berdosa aku sebentar nih ya, gara-garamu. Umi, Marah jangan jadinya. marah-marah Umi sayang. Mami, bukan Umi. Oh mami. Bukan Umi. Tapi kupikir cumi tadi malah. Wih, nenekmu goyang, cumi. Kau bilang nenekku salto kan? Kebangun nenekku di kuburan itu. Kau kira sembarangan ngomong kau nih. Ya sudah. Mami, jangan marah mami sayang. Iya, gini lah Bang. Ibaratnya mamaku kan Iya. dalam kali agama dia, sering ke gereja gini. Jadi mendengar kayak gini ini agak sensi dia. Paham? Ya sudah. Apalagi dia tahu ternyata agamanya kayak gitu kan ya.
Pasti tambah Woi, stres. kau memang mulutmu tuh, terus kutumbuk lah HP ini nanti mulutmu tuh akhir omonganmu tuh pasti ada tajam-tajamnya. Demi keselamatan kalian, nggak apa-apa. Kenapa keselamatan? Meluruskan, apa kamu pikir ada keselamatan bagi yang menyembah makhluk bernama Yesus? Tapi ini nggak penistaan ya? Ini nggak penistaan ya? Enggak. Enggak, aku mau ngomong nih, tapi ini nggak penistaan ya? Jawab nggak dulu? Iya. Apa ada orang yang menyembah orang mati di kuburan? Siapa yang menyembah orang yang mati di kuburan selain Kristen? Debatmu sama Bang Edis? Apa katanya? Yang viral itu? Ku dengar Bang, Apa? ku telusuri kalian. Apa aku Menang bilang? Edis lawanmu? Apa aku bilang? Aduh, kayak mana ya? HP ku satu Tuhan. Alah, Apa aku bilang? mana ya? Satu-satunya agama di bumi ini yang menyembah makhluk yang mati di kuburan cuman Kristen. Kau enggak? Aku menyembah siapa? Aku menyembah manusia. Aku nggak nista ya, aku lebih baik ngomong sekarang daripada kena pula nanti aku. Aku susah ngomong sama kamu agak-agak deg-degan gitu. Silakan Ini kalau saya menyembah orang. mau nongol lagi nih keluar nih gara-gara kau Bang. Silakan buktikan kalau kami umat Islam menyembah manusia. Entah itu manusia hidup, entah itu manusia mati. Silakan tunjukkan, buktikan. Woi, kalian jangan rame-rame lah nonton. Aku gemetaran aku nih, serius. Tiba sama aku dia nih berdebat rame orang nonton mah. Tiba yang tadi 13.000 9.000. Orang suka karena situ sarjana hukum, orang tahu hukum. Makanya orang Bukan pada sarjana kesini. agama ya Bang. Nanti kau bahas-bahas tentang bahlil-bahlil aku nggak ngerti. Ya udah, silakanlah, silakan Anda. Apa yang Anda ingin tunjukkan tadi? Silakan. Nggak bisa aku nunjukkan Abang. HP tadi udah dikasih. Abang bahas tadi tentang Allah. Jadi tiap jar ambil HP sama Mama. Ya sudah, silakan Anda tunjukkan bukti ketuhanan Yesus. Ada tuh di mana tuh? Matius berapa tadi tuh? Susah kali untuk buktikan Tuhanmu, kok susah kali. Tuhan Aku karena nggak tahu agama Bang. Ibaratnya bukan nggak tahu agama lah. Ayat-ayat ini ya. Ayat sekian. Tapi kalau kau ngomong aku tahu tuh langsung. Tapi kalau ayat sekian nggak bisa ngebaca apa ya? Gimana cara ngomongnya? Sekarang gini, saya bantu, saya kasih bukti ketuhanan Yesus, boleh? Boleh, Onde, sayang kali aku sama Bang, haleluya. Ini baru Ustadz mantap nih, naiklah lagi Bang. KPR 2 nomor 36. KPR itu apa Mi? Korintus Mi? Kapurung. Kisah para Rasul. Kapurung ini apa nih? Kapurung itu onde mande. Kisah para Rasul. Oh, kisah para rasul. Oke, bikin Bang. Berapa tadi Bang? Iya. Coba bacakan Bangku. Aduh, Bab lega dua, hatiku dengar bab ayat dua. Tuhan nih. Nah, Aduh. bab 2. Dengar ya baik-baik ya saudara-saudaraku. Dengar, Pasti sejuk dengar. kalian didengar. Seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan Bapa telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Itulah bukti ketuhanan Yesus. Ya, karena Tuhannya Yahudi membuat Yesus menjadi Tuhan. Bang jadi pendeta lah kau Bang, sini Bang. Jadi pendeta lah kau. Kau bikin temanya kayak gini, kau jawab. Ini baru mantap ini. Asli mantap ini. Dia bikin apa? Ada jawabannya. Ini baru mantap ini. Ke sini Bang. Sekarang Suka aku kalau sekarang- kau apa. Nggak usah pindah apa. Nggak usah pindah agama Kristen kau. Ceramah kau di gereja. sekarang yang membuat Yesus menjadi Tuhan siapa? Tuhannya siapa? Yang membuat Yesus menjadi Tuhan. Ya, berdasarkan dalil tadi. Berdasarkan dalil aku nggak tahu Bang. Aku bilang sama Bang dari awal. Berdasarkan ayat Berdasarkan tadi. yang Abang bilang sebentar ini. Ya, di sini dikatakan begini. Semua orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Pertanyaannya muncul, siapa yang membuat Yesus menjadi Tuhan? Berdasarkan ayat itu. Semua orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kau salibkan menjadi Tuhan. Siapa yang membuat Yesus menjadi Tuhan di situ? Dari kata-kata yang kau bilang sebentar ini Israel. Elohim. Tuhannya Yahudi. Bukan. Elohim itu Tuhannya Yahudi.
Ulang lagi bang, ulang lagi bang. Seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Yahweh telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Siapa yang membuat Yesus yang disalib ini menjadi Tuhan? Yahweh yang kau bilang tadi. Nah, Yahweh, Tuhannya Yahudi Ya. kan itu? Nggak tahu aku Tuhannya siapa itu, Yahweh. Pokoknya yang kau bilang tadi sebentar kedengaran Yahweh lah Yahweh. yang membuat Tuhan dari apa? Yahweh ini adalah Ya. Elohim atau Bapa. Kalau saya bilang Bapa, Anda ngerti? Bapak ya ngerti. Oke, Kalau saya ulang. bahasa apa tuh nggak ngerti bang. Oke, saya ulang. Seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Bapa telah membuat Yesus yang kau salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi Yesus dibuat menjadi Tuhan oleh siapa? Bapak. Oke. Bapak Tuhannya Yahudi membuat Yesus menjadi Tuhan untuk orang Kristen. Tunggu. Ah, Bapak orang apa? Bapak Tuhannya Tuhannya Yahudi membuat Yesus anak Maria menjadi Tuhan untuk orang Kristen. memang ada tertera di sana? Ada Tertera di Alkitab itu? tertulis. Terus? Nah, artinya kenapa orang Yahudi tidak menuhankan Yesus sampai hari ini? Karena mereka tahu bahwa Tuhan mereka, Tuhan langit dan bumi yang mereka sembah sebut Bapa, hanya membuat Yesus orang Yahudi ini sebagai Tuhan untuk kelompok Kristen, bukan untuk mereka. Pendeta pastor tidak mengajarkan ini kepada jemaat. Karena kapan pendeta pastor membuka tabir ini, jemaat akan berkurang, perpuluhan menipis. Perpuluhan menipis. Kau? Siapa kurang yang mau ajar bayar kali perpuluhan? mulutmu. Siapa mau bayar perpuluhan kalau jemaat semua keluar dari gereja karena ayat itu? Anda orang hukum, pasti Iya, menggunakan logika nggak boleh sehat. ngomong kayak gitu juga, abangku. Nah, sekarang Itu kau siapa tahu yang mau nggak bayar? itu? Siapa yang bayar perpuluhan kalau tidak ada jemaat? Ya kalau tidak ada jemaat ya nggak ada yang bayar puluhan. Nah, Memang ya. makanya sekarang saya tanya kepada saudara saya ini, apakah Anda rela sampai mati menyembah Tuhan yang dilantik menjadi Tuhan oleh Tuhan yang benar? Kalau atas nama Bapa yang ngomong Yesus itu adalah Tuhan, iya benar. Kamu rela menyembah Tuhan Yesus yang hanya dilantik menjadi Tuhan oleh Tuhannya Yahudi? Oleh Bapa ya? Iya. Ya. Oleh Bapa. Bapaknya Yahudi, Tuhannya Yahudi, Bukan Bapak Tuhan yang Yahudi. Tuhannya Yahudi membuat Yesus menjadi Tuhan untuk kalian. Enggak mau aku. Kok Tuhannya Nah. Yahudi pula yang nyuruh. Makanya, karena kenapa? Ini kubuka rahasianya. Kenapa Mau mencuci Tuhannya otak kau Yahudi? nih? Mau mencuci otakku nih. Makanya kalau diskusi sama aku itu harus ada Bible di tangan supaya Ada bang. Bible ku satu truk. Kolek nih. Ya udah buka. Satu truk. Kau pikir dari tahun-tahun berapa nih ada yang udah mau kayak bangke tapi masih utuh. Ada yang baru. Ada yang baru ini. Yang kayak mana kau mau? Sembarangan aja kau muncul. Ya sudah buka. Ya sudah Gila buka. sebulan nanti. Kau boleh gitu, kau berdosa kau. Yang bagus ya. Yang bagus Ya. ya. Nanti terhina pula awak yang tua nih. Yang tua nih senior kali nih. Di atas pula nih. Jangan ketawa kau. Ketawa pula kau. Hai. Woi kalian Tuhannya- jangan rame-rame kalian nonton woi. Bahaya aku di sini nanti. Enggak apa-apa. Anda dengan saya Apa, aman. Saya Ya, nih. Ketua Pembina Apologet Islam Halo. Indonesia. Anda aman dengan Shalom saya. untuk kita semua, bagi kita Ya, semua silakan. umat muslim. Silakan. Aku di sini memegang kitabku, bukan Ya, untuk silakan. membaptis kalian. Haleluya. Ayo, apa yang mau dibuka? KPR tadi. KPR 236. Kisah para rasul ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, berarti perjanjian lama baru, Bang. Anak semua sekolah minggu ini mah. Ya enggak sekolah minggu tapi sering-sering cabut dulu, sering main warnet. Aku jujur. Kalian kiranya kalian Iya, iya. Iya, kita horas. jujur. Enggak bohong-bohong. Siap. Lanjut. Perjanjian lama baru itu, Bang. Lupa saya nih. Baru. Aduh.
Woi, kalian yang Kristen jangan bully lah. Awak ini memang sering cabut gereja nih. Bah lagi. Malam ini tidak berlosong cek di bang. Hah? Kami? Matikan lagi. Itu ini ada PPT dari Enggak lah, enggak apa-apa. Dia dapat uang dari menghina Kristen enggak apa-apa. Tuhan Maha lihat kok. Orang hukum ngomong gini. Kau memang iya menghina kau. Memang iya menghina orang Kristen. Sabar dulu. Harusnya adikku yang ganteng ini berterima kasih. Di mana ilmu kayak gitu nggak ada. Malah mami larang kamu belajar. Wih, kau pandai kali mengadu domba kau aku sama makku. Berdosa kau. Dari tadi dia larang kau belajar. Baca. 1 Korintus. Kok 1 Korintus pula memang aneh-aneh. KPR, kapurung matamu kapurung. Disingkat biar cepat dulu ingat. KPR subsidi. KPR BTN. Iya, Alkitab ND mah KBP mah. Itu salah. Banyak Alkitabnya macam Alkitabku. Nah, itu dia. Itulah bukti bukan firman Tuhan macam-macam. Iya, kami pelajari semua Tuhanku ini. Kan gitu. Iya. Dipelajari Iya. Tuhan Yesus tuh. Memang banyak dia, ada 3, tapi 1. Dan Itu Bang, Tritunggal kami Bang. banyak tapi tetap tidak bisa membuktikan Yesus Tuhan. Kan tadi dia kau buktikan tadi, udah dilihat orang tadi. Iya, betul. Aduh, memang berdosa kau nih Zuma. Aku yang membuktikan, bukan kalian, aku. Oh ya. Itu jelas. Silakan. Nampak tadi, kau yang membuktikan. Silakan. Apa yang ku pencet nih? Tep layar, teman-teman. Gak usah kompor kau. Tep layar ku bilang, karena ada PL di sini. Jangan di ngomong-ngomongin nanti panas pula orang lihat awak. Iya, silakan. KPR panti, udah lama gak buka kitab kayak gini kan nih. KPR kapurung, tinggal kau buka situ. Kisah para Rasul. Ya. Ketemu deh. Kisah para Rasul, ayo. Ya, yuk. Berapa? Apa katanya? Lama-lama amat bukanya matamu. Kau sebanyak ini kitab, sebanyak ini ayatnya ya lama lah. Kau pun disuruh mendadak-dadak kayak gini pasti kaget kau. Alah, pasti agak pusing juga, agak oleng kepala tuh kau mendadak-dadak kayak gini live. Gak awak nih Bang. Gila ini. Alhamdulillah. Berapa tadi? Kisah para Rasul berapa Bang? Aneh kau ya. KPR Gak aneh aku nih. 236. Mami cantik, apa kabar Mami? I love you full. Gak haram kau ngomong ke orang Kristen kayak gitu, I love you full. Mami, orang tua nggak apa-apa. Oh gak apa-apa, Kristen. Loh, kami sayang kalian. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Kisah para Rasul sampai 28 Bang. Iya, bab 2 ayat 36, cuplis. Sahabat Azza barakallahu fik. Oh, Kisah para Rasul 2. Iya. Wah. Kisah para Rasul 2 ayat inilah kalau sekolah minggu coba ngintip paha habis itu pulang. ngintip paha 36. matamu, ngintip paha daripada Paha kalian cuci ayam. mata gini cuci mata, tai pun tetap ada. Paha Jangan menghina ayam. duluan. Paha ayam. Kau selalu negatif. Bukan Paha negatif. ayam. Mana ada paha ayam di gereja? Matamu ada paha ayam di gereja. Pulang makan ayam. Pikiranmu Kau bilang lapar. ke gereja melihat Sekolah paha. minggu ingat paha ayam. Jangan otak-otak KFC. mesum Bang. Kau nak sini Iya, aja. kamu yang mesum. Otak Tahu yang mesum, mesum. otakmu dikit paha. Orang Ngapain bilang ke ini paha aja ayam. ngomong? Paha ayam kok aku bilang tadi. Silakan. Mana ada paha ayam di 36, gereja? 36. Ya, lanjut. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus. Apa tadi bilangnya? Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Berarti seluruh Israel.
bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah. Lanjut. Bagaimana? Orang Israel tahu nggak? Berdasarkan data itu, tahu nggak kalau Tuhannya yang membuat Yesus menjadi Tuhan? Tahu nggak mereka berdasarkan dalil itu? Tahu kan? Orang Israel ini? Iya, tahu kan? Nggak tahu, aku nggak orang Israel. Bukan, berdasarkan Maksudnya? dalil itu seluruh orang Israel tahu bahwa Tuhan mereka telah membuat Ya, Yesus menjadi seluruh orang Israel, betul. Dari arti kata-kata ini kan, betul. Lanjut, apa lagi? Artinya mereka sadar bahwa Kristen ini menyembah Tuhan yang dibuat Tuhan oleh Tuhan mereka, bukan? Jadi maksudmu yang membuat Tuhan Yesus ini Tuhan kaum Israel maksudmu? Tuhannya Yahudi. Itu Gak ada di tertulis. sini dibilang Tuhannya Yahudi, Israel. Baca lagi. Bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Bahwasannya orang Indonesia, misalnya orang Indonesia nih, percaya bahwasannya Tuhannya kami ini Tuhan dan Kristus. Paham? Gak ada dibilang Tuhan Yahudi, Bang. Berarti kau membuat-buat. Gak ada Tuhan Yahudi. Oke. Haleluya, kita orang Kristen. Bahwa Haleluya. dengar. Ya. Bahwa Allah itu siapa di situ? Gak ada Allah di sini, Bang. Ya Allah. Bahwa Allah di situ siapa? Bahwa Allah telah membuat Yesus. Ya Allah itu siapa? Allah itu siapa? Allah itu Sang Maha Kuasa. Membuat Yesus menjadi apa? Yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Berarti Tuhan yang Maha Kuasa. Kau memang menjebak. Jangan ngambil sedikit-sedikit. Kalau sedikit-sedikit diambil, itu menjebak. Memang jadi bawaannya jelek, Bang. Kalau diambil kayak gitu, Bang. Tertulis di situ. Tertulis, Tuhannya tapi yang- dibacanya tuh jangan setengah-setengah. Ya udah baca lagi. Silakan baca sampai nomor 40 pun boleh, silakan. Jangan setengah-setengah, Bang. Nggak boleh Iya, gitu, iya, sudah. Bang. Kalau diambil Iya, sedikit-sedikit, kena kita, Bang. Iya, Seperti yang sudah, aku bilang silakan. samamu, bukalah Maryam 71. Kalian semua dibawa ke neraka. Itulah jahat aku sebenarnya kan. Karena aku bilang ambil satu ayat aja. Kalau dapat, coba pasti abang ngomong kayak gitu sama aku. Oke. Coba kau dulu, baca semuanya. Jangan ambil sedikit aja. Pasti abang ngomong kayak gitu sama aku. Oke. Silakan kalau gitu, silakan. Jangan gitu, Bang. Kau dapat baca. keseluruhannya. Nanti Baca jelas, keseluruhan. baru ketangkap. Ya. Jangan Sampai satu-satu 40. ayat. Udah, aku bilang baca sampai 40. Silakan. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain. Apa? Ini ibaratnya orang nggak tahu ya. Ibaratnya orang ini terharu. Tunggu ya. Ketika mereka mendengar hal itu, bahwasannya Tuhan ini kan disalibkan menjadi Tuhan lah gitu kan. Tentu orang mendengar hal itu seperti terharu gitu kan. Paham abangku? Paham. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ibaratnya, apalah yang harus kita buat nih? Kan gitu. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Nggak ada di sana pencemaran ya. Nggak ada pencemaran agama Kristen. Kan gitu. Untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Oke, Bangku? Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dan angkatan yang jahat ini. Dari bukan dan. Oh, dari angkatan yang jahat ini. Habis. Nah, oke. Boleh saya jelaskan? Jelaskan. Oke. Jadi, Aku nggak ngajar, dibilang ngajar, Bang. Yang kau baru masuk berarti. Nggak ngajar aku. Abang nih nyuruh baca. Jadi, kalau kita lihat data itu,
Orang Yahudi sebelum Yesus dibuat menjadi Tuhan, apakah sudah ada Tuhan? Gimana tadi bang? Orang Yahudi? Orang Yahudi sebelum Yesus dibuat menjadi Tuhan, apakah mereka sudah punya Tuhan? Orang Yahudi ya, ya udah. Dia nggak menuhankan Tuhan, nggak ada Tuhan dia bagi dia. Yahudi. Masa mereka tidak menyembah Tuhan? Setauku Yahudi nggak pernah nyembah Tuhan. Bapak itu bukan Tuhan. Bapak Tuhan. Ya itulah yang mereka sembah. Salah Orang, bang. orang Yahudi adalah orang yang taat menyembah kepada Tuhan. Orang Yahudi tidak percaya sama Tuhan abangku. Coba abang searching. Ya Allah ya Karim. Iya. Jadi Nabi Musa ini datang mengajarkan siapa rupanya? Menyembah kepada siapa? Nabi Musa kepada Tuhan Allah. Nah, itulah yang mereka sembah sebelum Yesus. Yesus menyembah kepada siapa? Yesus nggak ada menyembah bang. Kata siapa Yesus nggak menyembah? Yesus berdoa. Ya berdoa ya, menyembah nggak? Loh, Anda baca Yohanes 4:21. Kata Yesus, aku dan muridku menyembah kepada Tuhan yang aku kenal, yang kami kenal. Yesus disebut hamba Tuhan. Kenapa dia disebut anak Tuhan? Anak itu sama dengan hamba. Hamba Tuhan Yesus itu. Ya. Nah, berarti kalau dia hamba Tuhan, berarti dia menghambakan diri kepada Tuhan. Bang, satu-satunya Tuhan yang udah pernah ketemu dengan Allah cuman Yesus. Di mana dia ketemu? Paham bang? Yang akan ibaratnya yang akan membawa jalan menuju Allah cuman Yesus satu-satunya. Kata siapa? Ada di Alkitab, sumpah. Ada di Alkitab tapi nggak tahu ayat berapa. Ada di Alkitab, nggak bohong. Ada. Tidak seperti itu. Di dalam Yohanes 16 nomor 4. Apa dibilangnya? Kok salah lupa aku. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Yesus jalan kan? Bukan Yesus jalan, tiada jalan ibaratnya. Nggak ada selain jalan. Dia. Akulah jalan, akulah kebenaran, Ya, akulah hidup. Akulah jalan, akulah kebenaran. Bukan arti akulah jalan tuh dia jalan, bukan. Jalan itu tujuan atau titian? Akulah jalan, berarti tujuan. Jalan ke Monas itu Monas. Nah, Salah hukum kok artian gini. abang itu bang. IP-mu berapa sih? IP berapa IP? IP 3,01 puji Tuhan. Kamu sogok rokok dosenmu. Hai, kau bahasa Indonesia mu rusak. Kau bilang kau sekolah. Kau sogok tua dosenmu. Kenapa bisa jalan adalah tujuan? Bahasa Indonesia mu aja nggak jelas. Masa Itu jalan jelas kau tujuan? sogok dosenmu tuh. Kok aku? Jalan ke kampus, apakah kampus? Jalan ke kampus, apakah kampus? Aduh, kau menjebak terus lah. Jalan ke kampus, apakah kampus? Enggak. Nah, Yesus jalan menuju Bapa. Apakah Yesus Bapa? Wih, menjebak aja apa kata-katanya? Menjebak, asli menjebak. Yesus itu Tuhan hanya untuk orang jahat. Yesus itu bukan Tuhan untuk orang benar. Yesus itu bukan Tuhan untuk orang benar. Aduh. Yesus. Yang tadi itu Anda baca di KPR 236 sampai 40 itu adalah orang-orang jahat, makanya hatinya terenyuh. Hatinya terharu, tertusuk dengan sangat sakit ketika jadi kau dia ngecam Israel ini jahat, terus dia yang menyalib Tuhan Yesus ini gitu. Yang menyalib Yesus ini orang jahat atau orang baik? Apa Mi? Orang yang apa tadi bang? Sorry bang. Yang menyalib Yesus orang jahat atau orang baik?
Orang jahat. Yesus dibuat menjadi Tuhan untuk orang apa? Yesus apa tadi bang? Aduh, aku menjebak kali pertanyaan ini. Sumpah. Yesus, seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan untuk siapa? Yang kau salibkan. Siapa yang menyalibkan? Orang jahat. Yesus dibuat menjadi Tuhan untuk siapa? Untuk orang Israel. Yang menyalib? Mana ada yang menyalib bang? Dalilnya Ini kan Allah- tertera, kan udah kebaca tadi bang. Itu abang Allah berbuat telah- kata-kata. Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan, Kau di situ siapa? Penyalib atau bukan? Yang kau salibkan. Nah, Dia ngomong sama orang yang menyalib ya. Ah. Dia ngomong sama orang yang menyalib. Berarti Yesus dibuat menjadi Tuhan untuk orang yang menyalib atau bukan? Bukan. Bukanlah. Jujur, sehingga di data 40-nya dia datang kepada Petrus, apa yang harus kami lakukan? Berilah Ya. dirimu bertobat dan selamatkanlah dirimu dari angkatan jahat ini. Itu Yesus dibuat menjadi Tuhan untuk angkatan jahat. Cak Ayu. La haula wala quwata illa billah. Kan aku bilang sama abang, jangan ngambil ayat itu yang seperempat karena ada tulis jahat di sana, abang ambil, abang tambahkan jahat gini, enggak kayak gitu bang. Jadi orang ini berpikir seakan-akan ajaranku ini yang tertera dalam Alkitab ini seakan-akan salah, jahat Baik, gitu. saya tanya sama saudara. Menurut ini netral ya, saya nggak tanya Kristen, saya nggak katakan Kristen jahat. Sekarang saya tanya. Oke, ayo. Berarti pola pikirku, ayo. Manusia yang menyembah selain Tuhan itu jahat atau baik? Manusia selain Tuhan itu jahat apa baik? Manusia yang menyembah selain Tuhan itu baik atau jahat? Baik. Orang menyembah selain Tuhan itu baik. Selain Tuhan, jahat. Sorry. Jahat. Sorry. Orang Jangan bentar. Setengah dua dia. Ya lanjut. orang yang menyembah selain Tuhan itu jahat. Sekarang selain Yesus masih ada nggak Tuhan yang lebih duluan dari dia? Allah Bapa. Ada berapa Tuhan? Satu. Kok Allah. Yang mana yang Tuhan antara Yesus dengan Bapa? Kalau kau bilang kayak gitu nggak boleh bang, salah kau. Aku tanya tuh sama mulai. Anda yang anak Tuhan hukum. samamu Muhammad atau Allah? Itu nggak boleh gitu ngomong. Nabi Muhammad bukan Tuhan. Nabi dia manusia, 100% manusia. Dia bukan Tuhan. Itulah Yesus. Itulah tangan kanan ibaratnya. Apanya ibaratnya gini lah. Gimana cara ngomongnya ya? Kau lah Tadi punya dalil- perusahaan. Kan gitu. Kamu tadi lupa. Dalil yang Apa kita baca. Tuhan Bapa membuat Yesus menjadi Tuhan. Kecilkan suara kau lagi. Kau tuh bandel loh. Untuk siapa? Untuk siapa? Orang jahat kan? Jadi yang menuhankan selain Tuhan itu orang jahat. Yang menuhankan Yesus itu adalah orang jahat kau bilang. Tapi yang Lalu kau bilang orang yang tidak kenal Yesus, orang jahat. Sekarang orang yang mengenal Yesus, orang jahat juga. Jadi gimana maksudnya yang kau bilang nih bang? yang menuhankan Yesus ini orang jahat atau orang benar? Orang benar pastinya. Jadi yang mana yang harus dituhankan? Bapa atau Yesus? Yesus, karena dialah jalan kebenaran menuju Tuhan Allah. Berarti bukan Bapa. Kan? Kan Yesus tadi cuma dibuat menjadi Tuhan untuk orang tertentu doang. Kenapa Anda ikut-ikutan terjerat di situ? Kan itu Yesus dibuat menjadi Tuhan untuk para penyalib. Para penyalib ini menurut Yesus di dalam Matius 23 nomor 15, mereka para penyalib setelah dihukum Tuhan, suruh diam dulu. Mereka para penyalib
setelah dihukum Tuhan, mereka menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang-orang asing, masuk menjadi pengikutnya, agar bukan cuma mereka yang masuk neraka, melainkan orang asing juga ikut terjerat. Itu fakta. Matius 23 nomor 15, Yesus yang menerangkan itu. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan, untuk mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Jadi orang Farisi yang bagi mereka Tuhan melantik Yesus menjadi Tuhan mereka, menyeberangi lautan, mengajak orang-orang di luar Yahudi untuk masuk ke dalam kelompoknya menuhankan Yesus bersama-sama. Terjeratlah kalian. Kenapa enggak menyembah Tuhannya Yahudi saja? Kenapa harus menyembah Tuhannya Yesus itu? Orang Yahudi enggak nyembah Yesus. Jangan ditambah-tambah, Bang. Ibaratnya abang ini suka kali nambah-nambah gitu ah. Nah, itu yang nalarku dari abang ini kunilai kan, dari cara abang pembahasan abang ini ada abang tambah-tambahan kosakatanya, Bang. Seakan-akan Matius 23 nomor 15. Yesus sendiri mengatakan bahwa orang Farisi, ahli Taurat, keluar menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mengajak orang lain masuk menjadi pengikutnya, menjadi orang neraka. Itu dalil, bukan saya. Dan ini tidak disampaikan oleh pendeta. Kapan disampaikan? Kosong gereja, menipis perpuluhan. Tersinggung lagi kau kalau dibilang begitu. Ending pengajaran Yesus. Ini kelihatannya Anda sudah ngantuk. Ending pengajaran Yesus nanti Anda buka di dalam Matius 7 nomor 22 3. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu? Bukankah kami bermujizat pakai namamu? Bukankah kami mengusir setan pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Menurut saudara saya yang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, itu agamanya apa? Mengusir setan pakai nama Yesus. Agamanya apa? Kristen. Kristen diusir Yesus nanti pada hari terakhir. Enggak lah. Maksudnya kan kau dengar dulu, kan kau menanya. Ada Kristen yang mengusir setan dengan nama Yesus. Itu agamanya apa? Iya. Ya, Kristen. Berarti Kristen yang akan diusir Yesus. Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu dalil. Dalil Matius 7. Matius 7. Matius 7. Mana ya cara ngomongnya ya? Matius 7 nomor 22 sampai 23. Baca kembali Bible, masuk lagi, baca, nyalakan lampu, baca lagi. Kenapa mama aku berdosa, aku kok melawan? Kalau kalian nggak apa-apa melawan kan? Aku berdosa, nggak boleh. Itu kan kami disuruh melawan. Kena marah sama mama aku. Kau kan kau suruh hidupkan lampu. Kau bilang kena marah sama aku berdosa, aku melawan mamaku, Bang. Kau macam anak kecil, kau udah sarjana, biar lampu diatur-atur sama mami kau. Aku taat ke orang tua aku, nggak kayak kau. Loh, kok jadi kayak aku juga? Aku taat ke orang tua aku. Apapun yang kau bilang kalau soal orang tua aku nggak akan ku dengar. Salah kamu. Orang tuaku bukan meminta aku padamkan lampu. Orang tuaku malah suruh aku belajar. Nyalakan lampu sayang, jangan sampai matanya rusak. Membaca itu harus terang. Itu kata mamaku, beda dengan mamamu. Kau memang, aduh. Kenapa nggak kau posting, Bang? Di YouTube aku kemarin tuh, yang ada kita live kemarin tuh. Takut kau ketahuan istrimu? Takut kau ketahuan istrimu? Ada. Kemarin tuh, jangan bohong. Sekarang kau buka yang tadi, Matius 7 nomor 22 23. Kau kalau debat sama aku, takut kau posting aku. Ini lagi live tuh, Yul. Nih, kita lagi live. Ya, kau kan live kan subuh-subuh, biar gak ketahuan istrimu. Ya udahlah, terserah kamu lah. Iya, memang aku nyata-nyata aja ngomong, Bang. Iya, cuman kita berdua nggak ada yang lain dengar. Iya. Bobo istrimu ya? Ya udah, lanjut.
Baca Matius tadi yang diusir Kristen. Karena apa? Karena menuhankan dirinya. Kau diusir karena kau menuhankan Yesus. Aku diusir karena menuhankan Yesus. Iya, karena Yesus mengajarkan jangan tuhankan dirinya. Aku Tuhan hanya untuk orang jahat. Kalian yang tidak jahat jangan tuhankan aku, tapi tuhankan Dia, Bapa yang telah mengutusku. Hidup kekal itu, kata Yesus, Yohanes 17:3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Itu ajaran Yesus. Ya. Kalau kata-katamu sebentar ini betul. Nah, terus kenapa kau tuhankan kalau Dia harus dikenal sebagai utusan? Kenapa lah Yesus? Apa tadi abang bilang utusan apa? Utusan Tuhan dia itu. Dia harus dikenal sebagai utusan karena Tuhan. dia utusan Tuhan, maka karena dia jalan kebenaran, makanya dialah yang kami ikuti. Diikuti Artinya, kok Bang? dituhankan. Diikuti kok dituhankan. Yesus itu harus diikuti, bukan dituhankan. Yesus Tuhan hanya orang jahat punya. Kamu yang bukan orang jahat, jangan kau tuhankan dia. Ikuti aja, menyembah kepada Bapa. Jangan kau sembah dia. Yesus disembah oleh orang-orang jahat doang. Kamu harus menyembah kepada Tuhannya Yesus. Kayak aku nih, menyembah kepada Tuhannya Yesus. Jangan kau sembah Yesus, karena Yesus itu hanya sembahan bagi orang jahat. Kalau kau ikut-ikutan menyembah. Jadi dengar dulu bang. Jadi Yesus nih, Kristen nih salah nyembah Yesus. Salah. Jadi Islam lah yang menyembah Yesus. Kok nyembah Yesus pula? Nauzubillah min zalik. Tadi kau bilang sebentar ini. Menyembah Tuhannya. Menyembah Tuhannya Yesus. Kalau aku, kau bilang. Kalau aku kan. Ikuti aku menyembah Tuhannya Yesus. Jangan kau sembah Yesusnya, tapi Tuhannya Yesus yang kita sembah. Yesus itu Tuhan hanya untuk orang jahat. Nggak ada kayak gitu ceritanya. Yesus itu Tuhan. Tadi sudah dijelaskan. Seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Betul tuh. Kalau itu betul. Nah, berarti Yesus ini adalah Tuhan yang dibuat kan? Berarti kau bilang orang Israel jahat berarti gitu. Jahat, yang menyalib Yesus itu jahat. Yang menyalib Yesus memang jahat. Memang jahat. Tapi bukan orang Israelnya yang jahat. Astaga Tuhan. Kepada yang menyalib Yesus inilah yang dijadikan Yesus sebagai Tuhan untuk mereka. Cuples. Pelanggaran merokok. Oh, sorry Bang Sri. Begitu. Seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Yesus yang kau salibkan telah dibuat oleh Allah menjadi Tuhan. Jadi kucernalah dari pembahasan kita sebentar-bentar ini yang kau bilang kami mengambil apa namanya? Mengambil nama Tuhanmu. Yang kedua, aku dengar sebentar ini kau bilang kalau yang menyembah Yesus itu orang jahat. Betul? Iyalah. Masa menyembah manusia tidak jahat, Bung? Mengambil nama Tuhanmu itu pun jahat juga kau bilang. Jahat, kenapa? Untuk menjerat orang masuk menyembah kepada Yesus. Itu jahat itu. Dia mengambil nama Tuhan saya untuk menggiring manusia masuk ke dalam kelompok jahat untuk menyembah Yesus. Itu jahat. Simpel tanya aja dulu. Ya. Apa itu simpelnya? Simpel aja bang. Kenapa bang sebenci itu sama Kristen? La haula wala quwata illa billah. Aku tidak begadang sampai subuh begini kalau aku tidak sayang dan cinta sama kalian. Kalau aku nggak cinta sama kalian, ngapain aku di sini? Kalau abang cinta sama kami, bukan gini caranya bang. Jadi ku biarkan kalian menyembah manusia gitu sampai kalian mati masuk dalam kubur. Iya kan ada di agamamu tertera. Agamamu, agamaku. Iya nggak sih? Kau jalankan dalil, itu. Bung, dalil itu Anda harus tahu latar belakangnya. Dalil itu diwahyukan karena ajakan orang Yahudi, orang Nasrani kepada Nabi Muhammad untuk menyembah kepada sembahan mereka. Untuk beribadah
pada hari ibadah mereka untuk masuk ke tempat ibadah mereka. Nabiku mengatakan, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Itu maksudnya. Berarti Tapi ayatmu tuh betul. iya betul. Kenapa nggak kau lakukan? Kalau kamu datang kepada saya ngajak saya ke gereja, baru saya berlakukan ayat itu. Ah, itu enak samamu, rugi sama kami. Gak boleh gitu, Bang. Itu dalil, kan Anda membawa dalil itu, maka saya terangkan dalil itu latar belakangnya karena ajakan masuk ke dalam rumah ibadahnya orang di luar Islam dan menyembah kepada Tuhan selain Tuhannya umat Islam. Maka ayat itu berfungsi, lakum dinukum waliyadin. Tetapi dalam hal menyampaikan kebenaran, uda'u ila sabili rabbika bil hikmah, serulah seluruh manusia kepada jalan Tuhanmu dengan kebenaran. Itu perintah. Saya harus menyeru kalian kepada jalan kebenaran. Mana saya membenci? Gak ada aku benci. Kalau aku Gini, benci, aku biarkannya kau mati dalam keadaan menyembah anak orang. Abangku, di tiap agama itu, Bang, tidak ada yang tidak mengajarkan kebenaran, Abang. Di Betul? Kristen, kecuali di Kristen. Ah, kan kau kayak jijik kali kau lihat Kristen nih. Kau pengen dihapuskan Kristen di dunia ini? Bukan. Weh, viral aku, Cok. Tahu orang aku, Bang. Masuk labmu. Bukan. Semangat, itu. semangat. Weh, ini bahaya nih. Enggak, Anda aman. Kau Anda tahu dia. Anjing. Semangat, semangat kata. Ini gawat ini. Sesak napas kayak gini nih. Kau tahu dia? Bukan. Bukan. Karena ketika saya mengingatkan seperti ini, apakah ada kebencian tertoreh menurut Anda apa yang saya sampaikan? Kan tidak toh. Ada kebencian. Iya. Kalau yang abang sampaikan ini, Ya. nggak ada kebencian bagi umat Islam, tapi kebencian bagi orang Kristen abang bikin. Nah, betul? coba buktikan. Anda ini juga lagi. Anda ini sekarang seperti anak kecil yang sedang main api. Anda nggak tahu bahayanya api. Aku datang merebut korek yang Anda sedang ini. Habis itu Anda marah. Anda sedang kebencian. Padahal saya ingin menyelamatkan saudara. Menyelamatkannya nggak kayak gini caranya, abangku. Lalu Makanya bagaimana orang-orang Kristen caranya? kesini naik benci sama abang karena narasi abang itu. Itu sebenarnya. Bagaimana caranya? Gimana Kalau aku kan caranya netral. lagi? Netral aku, nggak bela Kristen, nggak bela Islam. Pokoknya aku yang baik-baik aja aku ambil. Betul? Iya, tahu. Ah, netral aja aku. Nggak ada ibaratnya membela Kristen Islam, nggak ada. Yang nampak aja. Apa yang nyata di dunia ini aja yang aku kasih tahu sama abang. Ya. Nah sekarang kalau misalnya Yesus ternyata bukan Tuhan, lantas Anda mati. Kira-kira Anda kemana? Kalau semisalnya Yesus bukan Tuhan, terus Anda mati. Anda kemana Aku mati. kira-kira? aku kemana kira-kira? Ah, Kembali kepada yang menciptakanku. neraka apa surga? Udah pasti surga lah. Mimpi itu mimpi. Orang semua. Orang semua. Tahu. Memang ini. Jadikanlah aku karyawanmu. Orang Kristen Kan satu Yesus, ini. kan Yesus tadi mengatakan begitu. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu Pembuat kan kata kejahatan. kamu. Kata Yesus, Matius Itu 7, yang 22, membuat 23. kejahatan. Yang membuat kejahatan itu seperti yang kau bilang tadi, orang yang menyalib dia. Loh, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu. Pada saat itulah aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Pertanyaan saya, siapa yang bermujizat mengusir setan pakai nama Yesus? Saudara jawab, Kristen. Berarti Ya. yang diusir, enyahlah daripadaku, kalian pembuat kejahatan itu siapa? Kristen kan? Alamak, susah kali lah. Katanya sarjana hukum. Iya, kok menjebak kali ya? Aku kalau ku jawab iya salah, ku jawab tidak pun salah. Aku bukan lemot bang, aku tuh ku cerna dulu, baru ku sampaikan sama kamu. Nanti kalau salah ngomong aku, kena aku. Iya, Anda tinggal jujur. Kena aku Anda sama umat boleh. Kristen. Ah. Anda boleh tidak jujur di mulut, minimal di Nggak hati. bisa, nggak ada di Kristen, nggak ada ngajarkan nggak boleh jujur, harus jujur. Tadi mengelabui kita baca Filipi 1:18. Ah, kau ini pandai sekali kau. Filipi 1 ayat 18 ini baru kau bilang baru. Apa emangnya?
Itu tadi mengelabui, berpura-pura niat palsu boleh. Aku tetap bersuka cita. Seperti yang kau bilang lah. Yang seperti yang ku bilang, orang ngebom masjid tuh oknum, kau bilang. Berarti oknum juga bagi kami. Ngerti ya Bang? Di mana perintah di dalam Quran mengebom masjid itu ada? Enggak ada. Mengebom gereja, masjid. Iya. Nah. Enggak ada. Nah, sekarang kalau perintah untuk mengelabui dalam Bible kan tadi kita baca sama-sama. Filipi 1:18 itu. Kau pura-pura. Udahlah, kau sarjana hukum masa kayak gitu kali. Mana sih? Kau nih. Kau sekolah apa Bang? Kau sekolah apa Bang? Coba tanya dulu Bang. Sekolah. Kau Aku lulusan namanya? psikologi pendidikan. S1. Psikologi pendidikan. S2 pantas kau ngambil jurusan putar-putar otakku. Makanya aku bilang kau suka muter-muter orang kau. Psikologi S2 kan? aku S2 ngambil seksiologi jurusan bahasa daerah. Wih, tentang pribadi seseorang. Pandai kau nilai seseorang berarti. Memutar otak orang itu kau pandai kau. Karena Saya kau pakai itu pusat dari hukum. dalil. Pakai dalil aku. Enggak pakai dalil. S3. Memang pakai dalil abangku nih. Abangku ini pakai S3 dalil. aku Tapi sedikit lagi selesai ngambil jurusan tata boga. ini ngarang. Ini udah berdosa kau. Udah berdosa. Kau udah berdosa itu Bang. Gak boleh Bang kayak gitu Bang. Udah aja Ketahuan bercanda kau sama juga penonton berdosa. bahwasannya kau bohong kan. Ketawa. Kemudian Bangku. Waduh. Allah melihat. Bercanda itu bercanda. Oke, Enggak, gimana weh, dong? Bang, Udah Bang. siap. Apa nih? Udah siap tertangkap? Matamu. Udah siap kau diusir sama Yesus. Oh. Apa kau bilang tadi? Diusir sama Yesus. Sejak kapan Yesus mengusirku? Matius 7:22-23. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Jangan Karim sama aku Bang. Jelas-jelas ngomong Lembutkan tuh. hatimu. Ah. Yesus mengusir orang yang memanggilnya Tuhan, bernubuat mengusir setan pakai namanya. Pendeta tidak ngajarkan itu. Takut perpuluhan habis gereja, menipis nanti. Orang dibilang, Aduh. itu fakta, itu real. Bang. Setidaknya Bangku. Perpuluhan kami habis atau enggak habisnya, enggak pernah kena maling kayak kau. Kena maling kau tak infakmu. Iya. Makanya borgol, jaga baik-baik gembok. Yang viral itu aja, maling kota amal, kalau enggak apa. Nanti ku bilang kayak gitu penistaan agama. Padahal memang nyata ada di Facebook kan, itu di Facebook, TikTok banyak itu. Maling kota amal, maling ini kan. Itu siapa yang salah tuh? Pasti oknum kau bilang kan? Sama Ya, kayak oknum aku. lah. Kristen-Kristen yang agak-agak apa nih, agak-agak melereng ke kiri ini, mungkin dia oknum juga. Sama lah kayak kami, agak-agak melenceng dia. Jadi oknum juga abangku. Samanya kita sebenarnya Bang. Tapi Paulus ada membuktikan dirinya merampok jemaat. Kau pembahasanmu si Paulus terus. Kan ada Seminggu ini dalilnya Paulus, pengakuannya. Apalagi kata si Paulus? Kau ketawa. Aku merampok jemaat. Itu pengakuannya dia. Jemaat apa dulu? Muslim Kristen yang dirampok ini. Ya, jemaatnya sendiri dirampoknya. Kau jelas-jelas dulu ngomong Bang. Kau mau menjebak-jebak aku nggak boleh gitu abangku. Nggak usah ke sana, Kembali lagi nanti. Apakah saudara sudah siap untuk diusir Yesus? Jadi maksudmu Yesus ini datang sama aku, diusirnya aku. Jadi aku harus siap gitu. Iya. Yo. Diusir. Jadi aku harus siap gitu Bang. Iya, diusir ke neraka. Diusir. Katamu. Kata Yesus. Diusir ke neraka? Tidak. Iya. Diusir. Tidak. Astagfirullahaladzim. Dalilnya jelas. Bang, yang ke neraka duluan itu kalian, dalilnya pun jelas. Di mana Berapa Yesus Berapa di bilang? mana Yesus? Enggak. Berapa bilang dalilnya? Ini ya, ingat aku kalau ini. Oke. Yang nyuruh kalian ke neraka. Di mana? Di mana? Maryam 71 pakai terjemaah. Bacakan. Maryam 71 itu, Dek, sama seperti 1 Korintus 3 nomor 13 Nabimu sampai sendiri 15. yang membawa kalian ke neraka dulu. Ibaratnya dimasak lah kalian dulu, digulai, direbus dulu. Jadi diseleksi lah dulu untuk masuk surga.
Gitu. Maksud dari 1 itu. Korintus 3 nomor 13 sampai nomor 15, semua Kristen akan dimasukkan Kasih baca bang, ke kasih dalam baca api. bang, kata kasih baca kata. Baca dulu bang. Biar kita Kita sama-sama baca ya? enak. Oke. Andeh Tuhan Yesus. Ini Ustadz yang baik nih Tuhan Yesus. Banyak rezeki lah kau. Hai. Mamamu. Woi kau mamaku lagi tidur tinggal ku kasih aja bang. Hah? Debat pula kau nanti sama dia. Payah pula. Mamamu penatua ya? Mamaku, ini aku jelaskan ya bang. Mamaku muslim dulu, pindah ke Kristen. Sumpah. Sayang, Kak. Sayang kali lah, Bah. Karena apa? Karena bapaknya Kristen. Itu. Lanjut. Nih. Saya doakan kau jadi ulama besar nanti. Nih. Lihat nih. Kalau Nih ya. kalau jadi ulama aku Nih. suruh masuk Kristen semua. Nih. Kayak kau aku yakin aku. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Maryam 71 kok yang lain kok kasih? Enggak, ini nih 1 Korintus 3. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab dia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Semua pekerjaan kita ketika hari Tuhan akan diuji dengan api. Kita akan mendatangi neraka. Semua manusia. Neraka emang itu api ya. Oi. Ini berbicara ini. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan manusia akan nampak karena hari Tuhan. Akan menyatakannya karena hari Tuhan akan menyatakannya itu hari kiamat. Itu masing-masing orang ya, bukan masing-masing manusia. Kalau manusia itu semua manusia. Kalau masing-masing orang bukan manusia. Kalau Orang, ini bang, ini pelajaran ini bang. Kalau orang itu satu. masing-masing orang. Nih. Berarti semua orang. Masing-masing orang berarti orang, semua berarti orang. orang-orang tertentu. Paham? Masing-masing orang. Masing-masing Semua itu orang. bang, kayak ibaratnya lah, masing-masing itu artinya satu-satu orang. Iya, tapi semua orang ini semua orang maksudnya. Semua orang, seluruh manusia bang. Iya, Manusia iya, dibilang masing-masing masing-masing orang. manusia, itu udah semua orang tuh. Ini orang. Orang dengan manusia bedanya apa, Tuyul? Orang dengan kau ini- manusia bang, manusia ini banyak bang. Kalau orang ini satu-satu orang bang. Itu bedanya. Kau ada pau-paunya juga rupanya kau ini. Kok pauk bang? Serius? Orang dengan manusia itu sama aja, cuples. Alamak. Kenapa Kau ini lah udah orang ngomong ngantuk. dia itu orang Batak, dia itu orang Minang, dia itu orang apa? Kenapa orang ngomong kayak gitu? Ngapain dia itu manusia Batak? Ngapain nggak ngomong kayak gitu bang? Karena Salah kau tuh bang. Jangan itu jangan kan- nambah-nambah lah. Apa yang tertera di sana aja baca. Jangan yang nambah-nambah lah. Loh, Dosa orang kau. itu manusia. Ini sekali kelak pekerjaan Memang orang itu masing-masing manusia, tapi tertujunya ke satu-satu orang. Paham? Ya Allah, Memang orang ya itu manusia. Karim. Sekali kelak pekerjaan masing-masing manusia akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab Ya. ia Hmm. akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan? dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh Di api, api itu. Berarti ibaratnya orang ini bang, orang-orang yang berdosa bang. Bukan semua Tidak, bang. masing-masing orang akan diuji dengan api. Apakah Ya, pekerjaannya masing-masing orang akan diuji dengan api. Itu ibaratnya mereka yang satu-satu orang inilah. Apakah pekerjaannya itu layak masuk api atau tidak layak? Jadi semua orang akan mendatangi api itu di hari Masing-masing Tuhan. beda dengan semua orang abangku. Beda. Abang kurang bahasa Indonesia, abang sumpah. Kurang abang belajar bahasa Masing-masing Indonesia. masing-masing Ya, orang makanya itu maksudnya. jangan tata boga bang. Kalau yang terakhir jangan ambil tata boga. Bahasa Indonesia ambil. Masing-masing orang itu maksudnya apa? Masing-masing orang itu bang, satu-satu orang lah gitu.
Ibaratnya kayak orang Iya, Batak. satu-satu Kau orang orang. Batak. Enggak, kau manusia Batak. Satu-satu Enggak kayak gitu orang ngomong, Bang. Masing-masing orang. Ya. Semua Orang-orang orang. tertentu itu, orang satu-satu orang, masing-masing orang, ya. Kalau semua Iya, orang, berarti keseluruhan orang. Iya, semua orang Kalau masing-masing ini itu satu-satu, Bang. Sumpah, coba Iya. lihatlah. Lihat terjemahan lah. Masing-masing artinya merujuk kepada masing-masing artinya setiap pribadi. Masing-masing artinya satu persatu. Masing-masing. Ah. Masing-masing dari kalian siap, Satu. Gak? Masing-masing dari kalian siap, oke. Gak? Nggak ada semua orang siap, gak ada gitu. Masing-masing dari kalian bikin barisan. Bikin barisan, sap. Ini masing-masing orang artinya siapapun orang. Memang orang itu manusia, Bang. Memang orang itu Setiap manusia. orang maksudnya. Kalau masing-masing orang itu maksudnya Itu setiap bukan- orang. Ya, setiap orang betul. Kalau setiap orang betul. Nah, Betul. setiap orang berarti semua Masing-masing manusia. orang, setiap orang itu sama tuh. Persamaan Nah, masing-masing setiap orang. Ya. setiap orang dengan semua manusia sama nggak? Beda. Alamak. Andih, mak Tuhan. Sumpah beda. Aku kalau salah Bang. Abang udah 2 kali kita lab kan? Aku kalau salah itu salah ya, Bang. Salah. Waduh, parah ini bocah ini. Kok Nggak lama parah? Betul. Dan aku Nggak- bilang tadi nggak. Allah dibilang Allah. Sekarang salah. Tidak- Harus tidak diiyakan lama Abang. kecek. Iya, betul lah. Iya. Iya lanjut. Tidak lama aku cekek leher kau betulan. Kau mati syahid aku. Ada. Kok kiranya? Masuk surga aku. Ada aneh-anehnya memang kau ya. Iyalah kau cekik aku mati syahid awak. Aman lah awak. Ustaz yang mencekikku kok. Cekik lah. Aduh. Kau jangan menjebak-jebak aku dengan psikologimu. Salah kau, Bang. Tata ruas luarnya Heran, psikologi itu kami. Kami yang jaga kau dari luar. Pusatnya kau. Iya, betul nih. Benar lah. Susah kali kau diajarin. Bahasa Indonesia pun masih susah diajarin anak ini. Aku pun ngomong pakai bahasa Indonesia kok susah bahasa Indonesia. Iya, masing-masing orang itu setiap orang. Setiap orang itu berarti setiap manusia. Astagfirullahaladzim. Susahnya ngomong sama bocah gorila ini. Memang betul, Bang. Masing-masing orang, setiap orang, semua. Orang. Semua orang. Ya, semua orang. Betul. Nah iya, semua orang tadi akan diuji pekerjaannya dengan api. Ya. Berarti surah Maryam semua orang akan mendatangi sumber api itu. Tapi tidak semuanya tinggal di situ karena ada yang pekerjaannya tidak layak untuk dibakar seperti kami. Ade kan ade. Jangan kau ngomong di terakhir kata tuh pasti membela dirimu sendiri. Gak boleh, Bang. Seperti Kita kami. baca. Seakan-akan kami ini Kristenis harus masuk neraka kau anjing kan gitu. Iya, Coba kan? Anda baca. Coba Anda Cuman baca itu aja yang belum Yesaya. kau bilang. Cuman itu aja Yesaya yang belum kau bilang. 66. Yesaya 66. Nomor 15, 16 sampai 20. Tuhan akan datang dengan nyala api yang menyala-nyala untuk membakar semua pemakan babi dan pemakan tikus. Siapa itu yang dibakar kira-kira? Islam Jadi atau Tuhan ini Kristen? membawa api disiramnya lah orang yang memakan babi anjing itu. Itu maksudnya neraka, tuyul. Yang memakan anjing dan babi. Jadi apa gunanya Tuhan menciptakan anjing dan babi? Tanya Tuhan. Tanya. Setahu Tanya ciptaan Tuhan tidak ada yang haram, Bang. Tidak ada yang ibaratnya tidak ada yang sempurna, tidak ada semua sempurna. Tidak ada yang tidak sempurna. Inilah kenapa Yesus mengatakan kalian korban Farisi yang 2 kali lebih jahat daripada Farisi. Matius 23 nomor 15. Kau jadikan Kau ngomong mereka kayak orang gini ini, kau ngomong kayak gini nih seakan-akan kayak pengen makan babi. Jadi orang yang makan babi ini masuk dibakar neraka. Orang yang makan babi ini harus masuk neraka. dalilnya. Kau Kristen masuk neraka. Tanggung-tanggung kau dalilnya ngomong, Bang. begitu. Lebih baik kau ngomong kau semua Kristen di labnya ngomong kau semua Kristen masuk neraka, bilang gitu. Memang- Jadi orang memang masuk dalilnya. boleh, kata orang. Pasti itu kata memang orang. dalilnya begitu. Memang dalilnya begitu. Matius 7 22 23. Kalian semua adalah pembuat kejahatan, enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Semua kalian. Semua Kristen yang memanggil Yesus Tuhan masuk neraka. Ada dalil kok ditolak. Ada dalil kok ditolak. Nggak ada kami tolak, Bang. Ayat kami itu nggak ada kami tolak. Kami terima. Nah, Kalau berarti betul, kalian harus jangan kau tambah-tambah. Itunya minta kami ini dia umat yang
Semua yang naik sama nih mintanya satu itu aja. Matius Aku 7 perwakilan nomor aku perwakilan 22. mereka semua ini. Jangan ditambah-tambah. Matius 7 nomor 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru memanggil aku Tuhan. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu juga, dan bermujizat pakai namamu juga. Pada saat itulah aku Yesus akan berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku. Nah kalau enyah dari Yesus kemana? Enyahlah daripadaku, karena kalian membuat semua. kejahatan. Karena kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Aku tidak mengenal Siapa kalian. ini? Kayak gitu di ayat ngomong. Iya. Ayat berapa itu yang ngomong kayak gitu? Enggak pernah dia ngomong. Matius 7 nomor 22 sampai 23. Mau aku tunjukkan lagi? Tunjukkan bang, nggak pernah Tuhan itu ngomong kayak gitu. Itu Jadi aku biar bilang, tahu orang bang. gereja Jangan ngarang-ngarang, menyembunyikan. nanti orang benci sama Kristen. Nggak boleh gitu bang. Kami tetangga Gere- di sini rukun aja. Gereja itu menyembunyikan semua hal yang Yesus ajarkan bertalian dengan keselamatan. Yang mereka ajarkan di gereja itu kasihi, kasihi, kasihi. Habis itu akhir bulan bayar perpuluhan. Bayar perpuluhan. Iyalah bagus kayak gitulah daripada kita susah-susah masukin infak di maling orang. Bagus gitulah bang. Bayar perpuluhan. Nih, kau kalau ditanya Nggak sampai ke Tuhan udah diambil orang. Jadi gunanya apa? nih, dosa mereka lah. Nih. Oke lah bang ya. Lanjut. Nih lihat. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan Ya. akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Pada hari terakhir nanti. Nih. Mana ada nanti? Mana ada nanti? Pak, terjemahan lama ada nantinya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Akunya huruf besar bang, akunya huruf besar itu. Coba lihat dulu. Oh iya mah. aku berkata terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian. Tuh, kamu sekalian pembuat kejahatan. Lanjutannya. Beda perikop ini. Dua macam dasar. Nih, beda perikop ini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Apa ini? Itu kerja Tuhan Yesus tadi itu. Kerja Tuhan Yesus. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Oke? Di atas pasir. 27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda. Kayaknya. Nah, itulah beda perikop memang. Ya, beda perikop nih. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan adalah siapa yang memanggil Tuhan dan siapa bernubuat mengusir setan bermujizat pakai nama Yesus. Islam atau Kristen ini? Itu Alkitab kan? Oh, iyalah. Ini Matius 7. Ya Kristen lah. Kristen. Kamu sudah siap diusir sama Yesus? Kalau ditanya begitu marah. Udah siap diusir? Ya. Dari kata-kata yang sebentar ini ku terjemahkan, kok bisa kayak gitu ya?
Ya kan udah dibilang tadi, Yesus itu Tuhan hanya untuk orang jahat. Orang jahat inilah yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir manusia pakai namanya dia. Makanya diusir.